Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kali Pangestu. Saya mahasiswa Mercubuana dari mata kuliah Rapid Application Development. Di sini kita memasuki ke video keempat ya, yaitu mockup. Ini saya akan membuat mockup dari contoh yang kemarin, use case yang kemarin itu ini. Jadi dari yang mungkin saya awal bilang atau tidak ya, mungkin tidak ya. Jadi saya akan sampaikan lagi. Pada tahap program yang saya akan tampilkan dulu tahap-tahapnya. Ya, kita kan di mockup ya, karena kemarin tuh project schedule, estimasi biaya, UML tuh udah. Sekarang kita ke mockup. Nah, saya akan sampaikan sekarang itu pada sesi program nanti saya akan menggunakan wix.com. Nah, penggunaan wix.com itu jadi semuanya tuh nggak usah di mockupin, hanya beberapa saja, soalnya ada tampilan yang memang sudah disediakan dari Wix gitu. Jadi kita hanya mengatur bagian-bagian yang memang tidak diatur atau memang kita tidak ingin ubah gitu. Nah, sudah saya analisa, ternyata yang akan saya buat mockupnya itu hanya login, terus transaksi order, jadi melihat tampilan yang orderannya ada atau barang-barangnya, lalu new jasa atau pembuatan jasa ini bukan paling gini, login, list jasa yaitu ada di order, dan iya sebenarnya hanya dua itu saja sih yang penting dapat saya mock upin, sama home, paling home bisa home. Jadi login login ya sebenarnya nggak usah, jadi hanya home dengan list barang. Nah, itu doang. Cek history, transaksi, new jasa, maintenance itu udah disediakan Wix semua ya, cuma kita paling ubah-ubah warnanya aja. Jadi mockup nggak usah kita ini dulu, jadi bisa kita buat prototype-nya, tapi saya akan buat di Adobe XD aja, yang home sama login dulu. Home sama login saya akan buat dulu. Jadi mungkin nanti tampilan selanjutnya mungkin bisa saya desain di Wix ya, tapi saya akan di XD dulu. Bentar. Ini XD, kita open. Saya menggunakan untuk mockup, saya menggunakan Adobe XD ya. Saya menggunakan Adobe XD. Atau semuanya saja deh saya bikin dari login sampai login, order, transaksi, cek history, new jasa, maintenance. Bisa deh, bisa saya ini. Tapi mungkin nanti new jasa ini sama maintenance ini tidak masuk ya, karena itu kan tampilan dari si GMS gitu loh. Nah, kalau tampilan back end itu benar-benar udah disediain nama Wix, jadi saya nggak usah. Jadi yang penting itu adalah login, order, transaksi, dan cek history. Saya akan buatkan di XD. Pertama itu saya akan membuat pasti home dulu ya. Home saya ingin latarnya yaitu kita bikin kotak dulu di sini. Itu namanya rectangle. Kita drag aja di sini. Full ya. Lalu kita warnakan. Bukan border, salah. Ini. Saya ingin warna agak kemerah-merahan. Lalu kita drag ya. Sekitar gini. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, berarti bisanya di tengah. Oke, setelah ini kita masuk ke line. Kita warnain di sini. Nggak apa-apa nggak lurus, nanti bisa diwarnain. Warnanya putih dulu ya biar kelihatan ya. Lalu size nya jangan 1, mainkan mungkin 14. Nah langsung lurus, ternyata langsung lurus. Jadi kita masukin aja di sini menunya.
Mungkin ini berbeda dengan aplikasi yang dibuat oleh saya sebelumnya. Jadi ini versi saya sendiri, bukan versi yang ada di makalah. Jadi mungkin ada beberapa perubahan ya. Jadi nggak mungkin nggak bakal sama. 79. Oh, nggak berubah. Kita drag dulu ya. Nih, ada kecil kok di sini. Nah, ini ya. Ini kita pilih drag dulu. Kita 70 ya. Bukan kecil. 70 bukan 10. Ternyata kegedean ya. Kita 50 deh. Boleh lah ya. Kita drag. Kita bisa kita ini kan. Ini ya. Nah iya. Jadi kalau mau memilih ini pakai ini dulu ya. Saya lupa. Nah, jadi filenya kita warnain putih. Home. Lalu ada menu, mungkin nanti untuk mempercantik itu, ntar kita copy, kita paste. Nah, mungkin nanti buat mempercantik itu ada menu home ya. Saya akan tambah menu about ya. Saya akan tambah menu about. Saya akan tambahkan nanti menu about. Kurang. Nah ya, ini kita ini. Oh ternyata nggak usah di CTRL ya. Jadi satu-satu aja apa. Kita geser lagi. Oh ada home. Home ternyata ada dua. Kita geser buat booking. Kita tambahkan di sini. Ini ganti dengan book ya. Kita geser lagi dikit buat tampilan login. Oke. Di sini logo dari usernya, misalkan ya. Ya 51 naikkan misalkan 30 ya, 30 cukup sebenarnya. Kita enter. Kita warnakan hitam. Nah ini ya user ya, maksudnya dari user dari login ya. Oke. Oke. Ya selanjutnya kita akan masuk ke sini. Ini misalkan GMS ya, tulisan GMS di sini. Terus kita fill-in aja warna misalkan seperti ini. Kita ketikkan di sini. Gema musik selaras best choice for your event ya, misalkan ya. Best choice for your event. Kita bisa drag seperti ini kayaknya. Nah ini bisa kita gedein 70. Ini layak untuk 70. Nah misalkan sini ya. Lalu sampingnya itu ada gambar mixer atau misalkan apa. Jadi bisa saya ambil aja gambar di sini, misalkan mixer. Misalkan yang bagus apa ya? Misalkan ini ya.
Nah, ini coba kita lihat, kita open image ini tab. Bukan, kita open ini PNG ini, kita ingin ambil yang udah gratis. So, kita copy dan kita paste. Nah, bisa ya. Nah, misalkan seperti ini tampilannya. Jadi saat dibuka, home-nya akan menjadi seperti ini. Lalu ada apa lagi? Ada book ya, misalkan book dulu nih ya. Yang terpenting kan tadi kan home sama booking ya. Oke, ini bisa kita save aja langsung. Save as. Atau bisa kita, misalkan ya, saya save aja di sini. Atau bisa langsung export aja. Jadi PNG ya. Saya simpan jadi PNG. Ya. Bisa kita langsung PNG, tapi nggak usah. Kita export dulu. Jadi PNG tadi ya. Choose destination. Saya ingin di ini. Yuk. Design, select folder, export. Kita lihat ya. Coba kita lihat. Bukan. Oh, bukan ya. Ini maksud saya. Ini export. Oh, pencetnya all abort ya, all abort bukan selected atau apa. Jadi mencetnya itu tadi harusnya yang apa, di desain nih, kan ntar ya, di ekspor itu batch all artboard. Nah, baru bisa ya. Oke. Sekarang kita akan buat baru, new web. Kita sudah baru. Yang kedua tadi saya janjikan yaitu jasa ya, jasa sama latarnya merah juga. Nggak penuh nggak apa-apa, nanti bisa dipenuhin kok. Nggak penuhin ini. Nah, kita warnain jadi warna merah. Apa-apa agak beda warnanya. Ini kan cuma mockup ya. Finalnya tuh ada di aplikasinya. Lalu di sini bisa kita order terus seperti ini. Kalau order berarti ininya merah, putih seperti ini. Maaf saya lupa. Lalu di sininya baru ada ini, seperti ini. Tuh. 2. Oke. 3. Dia bentuknya seperti ini. Di sini ada tulisannya menu booking. Kita gedein. Nih, lalu di sini kita kasih garis seperti ini. Tidak apa-apa, tidak lurus. Bisa kita ini lagi masalahnya.
Nah ini pasti kalau DXD itu dia langsung, kalau ini biar langsung sama bisa kok. Ini ada yang agak kurang, kita bisa gedein sini. Oh ya, untuk gedein itu mencet CTRL sama scroll mouse ke atas ya. Kalau mau kecil lagi scroll ke bawah. Seperti itu. Oke. Lalu menu booking di sini tulisannya itu service 1. Service 1. Oh ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang mockup. Mockup itu dibagi dua ya, ada yang low fidelity, ada yang high fidelity. Kebetulan saya buat di sini adalah low fidelity, jadi mockup misalkan mockup seadanya saja. Yang jelas tuh si user atau atau programmer atau ya programmer atau user yang akan membuat si user untuk memahami dan si programmer untuk membuat aplikasinya semirip mungkin dengan mockup. Jadi kalau low fidelity itu enggak dibuat secara bagus, dibuat secara misalkan hanya kerangkanya saja, jadi misalkan dapat berupa hitam putih atau coret-coretan tangan. Yang terpenting itu adalah terlaksana alur sistem yang akan ada di mockup tersebut atau apa saja yang akan ada di program tersebut gitu. Jadi nggak dituntut bagus. Nah kecuali high definition itu cenderung bagus, jadi harus sudah misalkan ada berwarna, udah hampir mirip sama program yang benar-benar nanti akan dibikin, itu high definition. Jadi kegunaan low definition ini bagus banget untuk pembuatan RAD, karena RAD atau iteratif itu kan juga mengandalkan kecepatan gitu ya. Jadi dan keinginan si user kan. Jadi untuk penggunaan mockup low fidelity ini sangat bagus ya untuk ini. Nah di sini kan udah ada menu order atau menu tampilan jasa. Selanjutnya kita ekspor lagi. Nggak usah saya save as ya. Ekspor aja artboard. Kita di sini kita ekspor artboard. Oh namanya ya. Oh mungkin yang tadi bisa kita ganti namanya. Ini bisa kita ganti namanya. Ini kita ganti tadi salah satu mockup yang pertama. Ini bisa kita ekspor lagi. Nah, udah ya. Jangan lupa kita rename dulu biar nggak bentrok nantinya. Kita rename lagi jadi 2. Oke. Sekarang lanjut ke sekarang lanjut ke pembuatan mockup. Bentar ya. Oh bukan di sini. Nah lanjut ke transaksi nggak usah ya, karena transaksi emang cuma isinya form aja. Jadi mungkin nanti akan saya tunjukkan di Wix di video program. Lalu kita ke cek history juga auto dibuat oleh si Wix-nya, jadi nggak usah. New jasa itu back end, maintenance itu back end. Ya berarti cuma 2 aja ya mockup kita. Mockup itu cuma 2 aja, sama karena saya membuat about tadi, mungkin saya tambahkan about, mockup about. Mockup about itu cuma kayak mempercantik aja ya, jadi masih nggak masuk di use case juga nggak apa-apa ya. Kita akan buat mockup about. Yang jelas tuh yang ini nih, yang di pertama tadi nih. Nih ya. Di atas ini nih ada ya, minimal tuh home, about, book, user. Book tadi udah kita buat, home-nya itu berarti yang ini. User itu nanti form login, tapi karena udah dibuat ya oleh Wix-nya, jadi kita nggak usah bikin. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan. Lalu ada about. Nah, oke.
Oke, about kita file now ya, filenya web. Oke, new, kita bikin latar merah lagi karena memang GMS itu sebenarnya identik dengan merah. Kemarin tuh saya lupa bilang ke programmer, tapi udah lumayan jauh ya. Ya, it's okay, bagus juga kok hasilnya. Merah ini. Lalu kita, nah kalau about tuh dia simple, cuma ini tengah-tengah kasih about, kita gedein bisa 100, warnanya putih dan ada di tengah-tengah. Nah, kita line, kita gedein size nya 14 seperti biasa. Kita border kita warnain putih. Apakah sudah lurus? Ternyata belum ya, bisa kita lurusin. Nah, mungkin udah lurus. Oke, ya sudah lurus. Nah, about tuh ini saya bikin kotak putih aja ya. Maksudnya kotak putih di sini tuh teks yang akan diisi. Teks yang akan diisi. Maksudnya akan diisi sini adalah sesuai dengan profil dari si perusahaan. Mungkin ini bisa saya warnain putih deh. Ininya bisa saya warnain mirip-mirip dengan merah ini. Nah, seperti ini, tapi agak saya ini lagi. Nah, teksnya akan diisi. Kita save aja. File, export maksudnya. All outboard, export all outboard. Ya, itu ketiga mockup yang sudah saya buat. Jadi yang pertama adalah ini. Ya, lalu apakah bisa ke slide selanjutnya? Oh, nggak bisa. Lanjutnya yang kedua adalah ini. Jadi servis 1 misalkan paket hajatan atau paket sunatan. Misalkan servis kedua itu paket gedung, misalkan acara-acaranya di indoor atau gedung, bisa. Atau servis 3 misalkan kayak paket-paketan rumah kayak pengajian. Kan pengajian paling cuma butuh 1 sound system paling. Nah, itu. Nah, ini saya about tentang si perusahaannya. Oke. Mungkin ini bisa saya tunjukkan. Saya sudah membuat sebuah prototype untuk nanti program. Mungkin saya bisa tunjukkan untuk form login login transaksi cek history dengan New Jasa, untuk biar supaya mockupnya jelas ya. Jadi mungkin nanti tampilan itu akan saya jadikan mockup seperti itu. Ada di sini nih, kalau nggak salah ya. Ini adalah prototype yang sudah saya buat. Jadi kita langsung aja ke login ya. Ini kebetulan di sini juga sudah login. Kita logout aja dulu. Oh, ternyata belum. Kita ke ini. Kita ke situs aslinya. Ntar ya. Situs aslinya tuh ya nih, gali.wixsite ini. Kita publish dulu. Jadi kita publish dahulu. Kita coba view site. Tidak ada ya. Oke, kita working di line yang banyak, jadi kita disuruh di ini.
suruh keluarin. Mungkin saya akan keluarkan dulu sebentar. Kita terlalu banyak membuka tabnya, mungkin dia bingung untuk save nya di mana. Oke, mungkin my account, kita publish lagi coba. Bentar ya. Oke, kita view site coba. Nah, ada ya. Nih, loginnya ya. Nih, bisa saya lihat kan. Ini ya. Kegedean Mas. Ini ya loginnya. Bisa kita klik di sini. Nah, jadi tampilan loginnya tuh nanti seperti ini. Ini kalau daftar. Ini daftar misalkan belum punya akun. Jadi bisa sync up aja pakai Facebook atau Google yang sudah disediakan oleh Wix. Nah, ini loginnya. Nah, ya sangat mudah ya. Misalkan saya ingin login dengan Facebook. Facebook, Google. Oke, masuk ya tuh. Nah, kita bisa melihat my booking atau order history. Nah, jadi tampilan order history itu nanti seperti ini. Tapi di sini tulisan you got nothing book at the moment. Kita belum ada pemesanan. Nah, terus apa lagi yang saya janjikan belum ada? Login udah ya, order udah, transaksi ya, cek history tadi udah ya, transaksi kita ke book online. Oke, transaksi kita ke book online. Nah, ini maksudnya dari our service yang sudah saya buat mockupnya. Nah, jadi kita saya akan ke paket hajatan. Itu tadi yang di order ya, itu baru yang tadi di order, sekarang transaksinya. Bisa kita book now. Harusnya di preview karena kita kan memang belum punya akun Wix ya. Jadi untuk percobaan saya akan lihat di sini aja karena kan emang cuma mau ngeliat mockupnya ya. Jadi kita preview book online. Nah, book now. Nah, nanti tampilan book now-nya akan seperti ini transaksinya. Akan ada kalender. Jadi misalkan mau dimesan di mana? Ini kan hari ini kan sisanya tinggal di jam 9 sampai jam 10. Kita misalkan pilih di jam tanggal 9, maka akan banyak jam-jam yang bisa kita isi. Banyak banget. Jadi kita ingin acara kita ingin dimulai jam 1 siang. Kita next. Nah, kita isi nama di sini. Galih. Emailnya misalkan galih@gmail.com. Phone number bla bla bla. Street bla 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 bla. Oke, kita book it. Nah, ini dah jadi. Tapi baru seperti ini. Harusnya ini langsung masuk di cek book online. Ya, cek history. Tapi ya karena kita belum upgrade Wix-nya, jadi belum bisa. Jadi baru nyampe sini. Nah, itu sudah semua yang tercakup di sini ya. New jasa dan maintenance itu tampilannya akan seperti ini. Kita go to editor. Switch editor. Nah, ini tampilan backend-nya yang nanti saya akan tampilkan. Jadi itu agak berbeda ya. Jadi Wix ini sudah menyediakan hampir segalanya kecuali ya itu order online itu yang harus kita bayar, benar-benar kita bayar. Itu agak kalau nggak salah saya lihat tuh $17 per bulan. Itu yang benar-benar paling murah. Yang masih ada iklan, segelintir iklan. Nah, kita bisa pencet aja di sini manage, bukan manage page.
setting, my dashboard. Nah, ini tampilan backend. Jadi jelas ya. Nih, apa tadi maintenance nggak ada ya. Maintenance itu di sini Wix sudah memaintain semuanya. Jadi maintenance itu hanya cukup membayar. Nah, misalkan kalau penambahan jasa akan ada di sini, book service. Ini penambahan jasanya, tampilan penambahan jasanya akan seperti ini. Lalu untuk melihat apakah sudah ada yang masuk pesanan, sudah ada yang masuk atau belum, nanti biasanya tuh di Wix akan muncul ini, notifikasi. Apakah benar-benar sudah ada yang pesan atau belum. Gitu. Tapi karena emang belum ada yang pesan ya, jadi nggak usah ya. Nah, jadi ini misalkan ada yang pesan di sini, oh ternyata ada yang pesan di sini, ternyata ada yang pesan di sini, ada, oh ternyata ada yang pesan di sini, gitu. Nah, seperti itu sih. Tapi ini kan belum ada yang pesan ya sama sekali ya, jadi nggak usah ya. Itu aja hasil dari mockup. Mungkin nanti mockup akan saya tambahkan di file asli. Jadi nggak hanya ketiga ini, 1, 2, 3 ini, tapi menambahkannya itu transaksi tadi, apa lagi tadi? Transaksi, cek history, new jasa, maintenance. Tapi saya ambil atau saya crop gambar yang ada di Wix dijadikan mockup. Karena kan emang kita bikin prototipe di Wix dulu kan. Habis itu baru kita menyempurnakannya. Habis itu bisa seperti itu. Karena emang Wix ini tinggal drag and drop, jadi desainer dan programmer tuh langsung bekerja sama membuat website tersebut. Ya, itu sangat benar-benar menerapkan rapid sekali ya. Jadi benar-benar secara cepat kita mengerjakan itu. Iteratif juga. Jadi antara desainer langsung bekerja sama dengan programmer. Jadi satu langkah aja. Jadi satu langkah selesai, kita kasih ke user menyetujui. Bila user tidak menyetujui, kita iteratif lagi, kita iterasi. Bila sudah menyetujui, langsung kita testing apakah semuanya berjalan lancar. Bila semua fungsi sudah berjalan lancar, baru kita implementasi kita testing ulang, yaitu memastikan benar-benar apakah ada kesalahan lagi. Bila tidak, langsung kita training gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.